Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, jadi nggak terasa ya teman-teman, sekarang kita sudah membahas hampir seluruh dari dasar-dasar dari C++ ya teman-teman. Nah sekarang sisanya kita tinggal ngebahas pustaka-pustaka yang ada di C++, yang dimana pustaka-pustaka ini itu akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah salah satu pustaka yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah eh, algoritma ya. Nah, jadi algoritma ini buat yang belum tahu ya, merupakan pustaka yang eh, menawarkan berbagai fungsi ya atau metode yang dimana fungsi atau metode ini itu berguna untuk memanipulasi suatu data ya teman-teman. Jadi bisa untuk array maupun vektor ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ya. Seperti biasa kita awali dengan include iostream dulu ya teman-teman. Oke, dan juga using namespace std. Oke, nah jadi karena kita ingin menggunakan mengakses pustaka algoritma ya, maka kita tulis include ya seperti biasa. Kita include, nah kita tulis seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tulis include algorithm. Nah seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita bisa menggunakan fungsi apa aja yang ada di dalam pustaka ini ya, teman-teman. Oke? Oke. Seperti biasa, oh sorry, typo. Oke. Jadi karena pustaka ini itu berfokus pada manipulasi data, maka kita harus siapin contoh data ya, teman-teman. Nah, jadi kita siapkan array A ya teman-teman, misalnya ya kan. Oh ya, jangan lupa tipe datanya. Oke, array A dengan panjang misalnya 5 deh. Kita sederhana aja ya teman-teman, kita 5 aja ya teman-teman panjangnya, nggak usah panjang-panjang seperti ini. Oke, nah kemudian di dalamnya kita siapkan 5 elemen ya, 5 elemen acak urutannya ya, misalnya seperti ini ya. Nah gitu. Oke, dan oh iya, seperti yang udah aku bilang, pustaka algoritma ini juga berlaku untuk vektor. Nah, oleh karena itu kita akan bahas aja langsung ya kan, bagaimana pustaka ini itu berlaku untuk array dan juga vektor. Jadi kita siapkan dua data deh, satunya array biasa, satunya vektor. Oke, jadi kita include lagi ya, kita include vektor ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi satunya kita vektor, satunya kita ini ya, satunya kita array biasa. Nah, jadi yang vektor kita B deh, nama variabelnya. Sorry, maksudnya nama datanya ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Misalnya 4, 3, 6, 1 seperti ini. Jadi untuk B kita 6 elemen dan untuk array biasa itu 5 elemen. Nah, seperti ini. Oke. Nah, pertama-tama kita mulai dari sort dulu ya, teman-teman. Jadi fungsi yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi sort ya, teman-teman. Nah, jadi sort ini tuh fungsinya adalah untuk mengurutkan suatu array ya, teman-teman, mengurutkan suatu data. Nah, jadi gimana cara nulisnya? Nah, jadi cara nulisnya itu tuh seperti ini, teman-teman. Kita tulis sort di sini ya. Tulis sort, kita buka dalam kurung seperti ini. Nah, kemudian kita pilih data mana yang ingin kita urutkan. Misalnya kita pengen yang array dulu deh. Nah, caranya kalau array itu kita tulis nama variabelnya ya, yaitu A, kemudian koma, kemudian A, ya kan, A lagi ditambah ukuran elemennya berapa. Ukuran elemennya di sini kan ada 5 elemen ya. Nah, ada 5 ya. Ya udah tulis aja 5 di sini ya. Nah, udah selesai ya. Sangat sederhana ya. Nah, ini untuk array. Nah, tapi kalau untuk vektor gimana? Nah, kalau untuk vektor beda ya, teman-teman. Kalau untuk vektor nggak kayak gini. Formatnya nggak kayak gini, beda ya. Nah, jadi kalau untuk array itu ya
seperti ini ya teman-teman. Pertama kita tulis B titik, kemudian begin seperti ini ya. Nah kemudian N. Oh iya, sorry. Jangan lupa tulis nama datanya ya. Nah kemudian N titik N seperti ini. Oke. Nah jadi ini bedanya ya teman-teman antara kita menggunakan algoritmnya untuk array. Nah ini untuk array. Nah sedangkan yang ini itu untuk vektor. Mungkin kita tandai aja deh. Ini untuk array. Nah sedangkan yang ini untuk vektor. Nah, atau ya sebut saja array dinamis ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita tandai dulu biar teman-teman ingat terus ya. Nah seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Kalau untuk vektor kita panggil fungsi tambahan ya, yaitu begin dan juga end. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita tulis nama datanya ya. Nama datanya kan B ya. Kemudian titik, kemudian fungsinya apa gitu. Nah fungsinya adalah begin dan end gitu. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah sekarang kita akan coba lihat kira-kira bagaimana hasil dari kedua data tersebut ya setelah kita urutkan ya. Kita akan gunakan for. Nah seperti ini ya. Kita akan gunakan for. Oke. Integer 0 i kurang oh ya, mungkin biar lebih enak kita harus samakan aja deh. Jumlah elemennya harus sama ya. Ya kan, jadi karena di sini vektor ada 6 elemen, jadi kita array-nya 6 elemen juga deh. Nah, kita samakan aja biar for-nya bisa nyambung gitu. Ya. Oke. Kemudian kurang dari 6 i plus seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya kan, kita cout a i ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih ini ya. Kita kasih new line. Nah, baru bi seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat kira-kira outputnya seperti apa. Oke. Oh iya, lupa ya, di sini harusnya 6 ya, bukan 5 ya. Sorry. Lupa ya. Lupa ngeganti ya kan di sini ya. Di sininya ya. Harusnya di sini 6 ya. Nah, oke. Kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini urutannya bentar, ini kayaknya agak ini ya. Agak kacau ya. Mungkin gak usah pakai new line deh. Agak kacau dia. Nah, kita coba run aja. Langsung. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di sini sama ya kan, karena kebetulan elemennya sama 1 2 3 4 5 6 ya. Baik untuk array maupun untuk vektor ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, akan tetapi urutannya beda ya. Namun ketika di sort ya, ketika diurutkan hasilnya tuh sama aja pada akhirnya 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini ya. Nah, pertama-tama ya kan kita cout dulu A dan B-nya ya kan, elemen pertamanya ya, yaitu 1 dan 1 ya. Kemudian 2 dan 2, 3 dan 3, 4 dan 4 dan seterusnya sampai 6. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk sort ya, teman-teman. Nah, sekarang mungkin ada yang penasaran, kira-kira gimana kalau misalnya kita itu pengen mengurutkan data tapi kebalik gitu loh, ya kan? Nah, ini kan dari kecil ke terbesar nih. Jadi elemen pertamanya tuh elemen yang paling kecil. Nah, sedangkan kita dalam suatu permasalahan kita mungkin perlu yang gede ya, yang paling gede itu yang paling pertama. Jadi dari yang paling gede ke yang
paling kecil gitu ya kan, urutannya ya. Urutannya kita pengen seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana caranya? Nah, jadi caranya itu tuh kita cukup tambahkan satu ini ya, satu tulisan lagi ya di sini ya, di dalam short sini ya, ya kan? Kita koma ya. Kemudian kita tulis greater seperti ini ya, teman-teman. Nah, terus kita tulis di dalam sini integer. Nah, ini kan tipe datanya kan tipe data yang kita urutkan kan integer ya. Tipe datanya kan yang ini ya, yang vektor juga integer ya. Nah, jadi kita tulis integer. Nah, kemudian kita tulis seperti ini. Oke? Nah, sekarang kita akan coba lihat kira-kira apa yang terjadi. Oke? Kita lihat. Tuh, kalau kita lihat ya, sekarang urutannya beda lagi ya, teman-teman. Di sini kebetulan untuk yang vektornya itu belum kita balik urutannya ya. Urutannya masih dari kecil ke terbesar. Sedangkan untuk array udah dari besar ke terkecil ya. Jadi ini agak konflik ini. Jadi yang ini 1 ya, yang ini 6 ya. Kemudian 5, kemudian 4, 3, 2, 1. Nah, benar ya, sudah ya urutannya dari terbesar ke terkecil. Nah, mungkin biar lebih enak kita coba terapkan ke dua sisi ya, untuk vektor juga. Nah, jadi kalau untuk vektor kita sama ya, ya kan, kita tinggal tambahkan greater seperti ini ya. Nah, kalau kita coba run, nah hasilnya adalah seperti ini, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau pengen dari terbesar ke terkecil ya, tinggal tambah greater aja ya. Nah, tapi kalau misalnya dari kecil ke terbesar itu udah default, nggak usah ditambahin apa-apa ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini untuk sort ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke berikutnya ya, ke fungsi berikutnya ya, yaitu reverse ya. Nah, jadi reverse ini gunanya adalah untuk membalik suatu data ya. Yang dibalik itu apanya? Yang dibalik itu adalah urutannya ya. Nah, jadi misalnya ya di sini kan urutannya kan di sini dari terbesar ke terkecil. Nah, kalau kita coba pakai reverse ini ya, maka dia urutannya nanti bakal dari terkecil ke terbesar lagi gitu ya kan. Nah, jadi kayak dibalik gitu. Nah, jadi kan awalnya kan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah kita reverse jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi ya, teman-teman. Nah, jadi gimana caranya? Nah, caranya kita tulis reverse seperti ini ya. Nah, kemudian kita dalam kurung ya, ya kan? Nah, kemudian parameternya itu relatif sama ya, teman-teman. Parameternya adalah nama datanya apa? Nama datanya misalnya kita coba yang array dulu ya, yaitu A. Ya udah kita tulis A. Kemudian A ditambah berapa jumlah elemennya? Ada 6 ya. Ya udah tulis 6. Nah, seperti ini. Udah selesai ya. Lagi dan lagi parameternya itu sama ya. A, A ditambah 6. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus kalau untuk array gimana? Nah, kalau untuk array ya lagi dan lagi parameternya sama. Ya. Parameternya kita akan memanggil fungsi tambahan ya, yaitu begin dan end. Nah, yang ini ya. Nah, ini kita copy aja ya. Seperti ini. Nah. Oke. Nah, jadi setelah kita reverse seperti ini ya, maka dia bakal kebalik urutannya ya. Nah, mari kita coba lihat. Oke, di sini ada error. Kenapa ya? Sebentar. Oh, ini kurungnya kedua. Kurungnya kedouble ya. Pantas ya. Nah, kedouble ya kurungnya ya. Pantas ya. Nah, oke, jadi kita hapus kurungnya. Nah, sekarang kita coba run lagi. Nah, akhirnya benar ya, teman-teman. Nah, tadi kurungnya kok bisa kedouble ya tadi ya. Typo ya. Nah, kedouble kayak gini kurungnya. Harusnya satu aja ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat ya. Setelah kita reverse, hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6.
lagi dan lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi kalau kita matiin, kita jadiin komentar, ya. Nah, misalnya kayak gini ya, kita jadiin komentar, maka dia bakal balik lagi ke 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi, intinya reverse ini, itu dia bakal balik urutannya gitu ya kan. Urutannya tuh dibalik gitu, ya kan. Dan ini nggak harus diurutkan dulu ya teman-teman. Melainkan kalau berantakan kayak gini juga bisa gitu loh, ya kan. Kalau urutannya berantakan kayak gini juga reverse ini tetap bisa gitu ya kan, mengeksekusinya gitu ya kan. Nah, mungkin kita akan coba tanpa sort ya teman-teman, tanpa kita urutkan ya. Nah, jadi kita jadiin komentar dulu untuk sortnya. Nah, jadi urutannya adalah 5, 3, 4, 2, 1, 6 ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita coba run. Nah, tuh. Jadi urutannya juga akan ikut berantakan ya, teman-teman. Hanya saja dibalik ya. Nah, yang ini 6, 1 ya, 2, 4, 3, 5 ya. 2, 4, 3, 5. Oke, dibalik ya, teman-teman. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi walaupun berantakan ya, urutannya tetap bakal dibalik ya, urutannya ya. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi intinya reverse ini nggak harus pakai sort dulu ya, ya kan? Melainkan bisa mentah ya kan? Tanpa sort langsung reverse bisa ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi aku rasa segini saja ya pembahasan kita tentang eh, pustaka algoritma ya. Jadi untuk video kali ini kita hanya ngebahas fungsi untuk urutan data ya teman-teman, mengurutkan dan ya pokoknya berhubungan dengan memanipulasi urutan data ya teman-teman. Pada video kali ini kita cuma ngebahas dua fungsi dulu ya teman-teman, karena durasinya udah lumayan panjang ya. Jadi kita akan lanjutkan lagi bahas fungsi-fungsi lain dalam pustaka algoritma ini apa saja ya teman-teman. Jadi kita bagi jadi dua video ya. Mungkin kalau cukup ya dua video, tapi kalau nggak cukup ya mungkin sampai 3 video. Oke. Dan ya, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!